Nah itu udah kasih ulangin karena langsung komunikasi. Selamat datang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami ucapkan terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, saat ini kami mau memulai kebaktian. Tuhan tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Urapi mulut bibir hambamu, Pendeta Jonas yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga sertakan para pemimpin musik dan worship leader dan anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan tolong pimpin anak-anak-Mu yang di dalam perjalanan, antar mereka selamat tiba di sini. Tuhan, kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah telah bangkit dari orang mati. Semua pemimpin tokoh agama tidak ada yang hidup kembali. Tuhan Yesus yang bangkit dari orang mati. Ya. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu Because He Lives. Just
sudah diputuskan dokter sakitnya, sudah tidak ada harapan, tapi tiba-tiba ada harapan. Saudara, harapan itu harus muncul dari orang tersebut. Dia harus fight, ya, dia harus punya harapan, maka dia bisa sembuh kembali, ya. Kalau walaupun dokternya sudah bilang tidak ada harapan, tapi dia sendiri punya harapan, dia akan sembuh, ya. Ya, kasih Tuhan harapan. Harapan
oleh Pak Yohanes. Silakan. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya. Kemurahan-Mu lah yang membawa kami sampai di sini pada pagi hari. Kemurahan-Mu juga Tuhan yang mengizinkan kami masih hidup sampai hari ini. Bukan karena kami baik, tidak ada seorang pun yang baik Tuhan, semua orang sudah berbuat dosa. Tapi karena kasih dan kemurahan-Mu saja, kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tuhan kami, kekasih kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di dalam nama-Mu. Kami rindu Tuhan belajar firman-Mu, supaya kami terus lagi diperlengkapi melakukan pekerjaan baik, melakukan apa yang harus kami lakukan dalam hidup. Karena Tuhan bersabarlah, ya Tuhan menguasai hati pikiran kami, seluruh pendengaran kami, supaya ruangan ini ditutup untuk suara-suara yang bukan dari Tuhan, dan biar hanya kuasa kasih Tuhan yang mengerjakan kami. Lewat firman, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang, sudah dikasih Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus adalah Injil yang paling pendek jika dibandingkan dengan Injil yang lain. Mengapa ada Injil yang lain? Mengapa ada Injil yang lebih panjang? Mengapa ada Injil yang lebih pendek? Karena semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan kepada para penulis Alkitab pada waktu itu. Dan Injil Markus dipercaya sebagai Injil yang pertama kali ada, sebelum Injil-Injil yang lain ada. Bersama dengan Injil Matius dan Lukas, Injil Markus disebut sebagai Injil sinoptik, Injil yang melihat banyak peristiwa bersama-sama, yang karenanya menuliskan secara bersama-sama apa yang ada dan dilakukan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Dan para penafsir percaya bahwa Injil Markus adalah Injil yang pertama kali yang olehnya Matius dan Lukas mendapatkan sumber-sumber yang berguna sehingga dituliskan di dalam Injil Matius dan Lukas. Kenapa ada 4 Injil? Karena memang para pendengarnya, para penerima atau para pembacanya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan Injil pada waktu itu, sesuai dengan pekerjaan Tuhan yang sedang berkembang pada waktu itu. Sebagaimana kita ketahui, pada masa lampau, pada masa itu belum ada percetakan. Pada masa itu belum ada teknologi yang begitu maju seperti sekarang, sehingga orang-orang dipakai Tuhan, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, untuk menuliskan siapa Yesus dan apa yang Yesus kerjakan dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu bagaimana dengan Injil Barnabas? Bagaimana dengan Injil Thomas? Bukankah mereka juga murid-murid Tuhan Yesus? Nah, jangan salah, Injil Thomas dan Injil Barnabas tidak
atau bukan merupakan bagian dari Alkitab, karena memang isinya bertentangan dan isinya berbeda dari Injil-Injil yang sudah ditulis. Jadi kalau hari-hari ini orang Islam getol sekali mempopulerkan Injil Barnabas, ya karena mereka punya kepentingan untuk menyerang kekristenan. Tetapi sesungguhnya sejak awal mulanya Injil Thomas, Injil Barnabas itu tidak ada. Kalaupun Injil Barnabas itu ada, itu ditulisnya ribuan tahun setelah itu. Jadi kita agama Kristen atau gereja Kristen tidak menerima Injil yang lain selain Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Markus pasal 16 adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit. Sebagaimana kita ketahui, setiap tahun kita merayakan hari yang namanya Paskah. Nah, setiap kali hari Paskah selalu ada ribut-ribut. Yang satu bilang Happy Easter, yang lain bilang jangan bilang Easter. Easter itu kafir. Itu dari Ishtar, dari Turki. Itu goddess-nya Turki, dewinya orang Turki. Ada dewi di sini. Kebetulan, bukan kebetulan kata. Jangan bilang Easter. Bilangnya apa? Bilangnya Passover. Nanti Passover ada lagi yang komplain, kita kan bukan Yahudi, kita kan Kristen. Terus apa dong? Ya udah Happy Resurrection. Ya, Happy Resurrection. Resurrection nanti ada lagi yang protes. Saya nggak ngerti kepanjangan Resurrection. Paskah gitu aja dah. Happy Paskah. Nanti setelah begitu merembet kemana-mana. Jadinya nanti larinya kemana? Jangan nyebut Yesus. Yesus itu tidak ada. Aslinya itu bukan Yesus. Aslinya itu namanya Yeshua Hamasiah. Kalau Hamasiah pun nggak boleh. Hamasiah itu nggak boleh. Bolehnya harus Hamasiah. Hamasiah. Karena belakangnya kan Kai. Nanti setelah itu ribut lagi. Nggak boleh kita pakai Allah. Allah itu punya orang Islam. Harusnya Yahweh. Nanti setelah itu merembet lagi. Ayo, siapa yang dulu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ayo, baptis lagi, baptis ulang. Baptisnya salah semua, nggak masuk surga semua. Baptis dalam nama Yahweh, Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua Hamasiah, dan dalam nama Ruach HaKodesh. Itu yang betul. Terlalu pusing kalau ngurusin dulu, ya. Karena orang lebih mementingkan nama lebih daripada siapa yang dinamakan. Nah, setiap Paskah kita membaca, dan Paskah kita selalu membahas tentang kubur yang kosong. Lalu kemudian ada lomba mencari telur, ya. Ya. Susahnya gereja kalau belum punya gedung sendiri ya begini, saudara. Mau cari telur susah. Akibatnya pada beli telur sendiri-sendiri di pons, di mana pada beli telur. Bahkan ada gereja yang kalau hari Paskah itu ibadahnya diganti. Maranatha jam 12 ya. Ada gereja minggu depan kita ibadahnya bukan jam 12. Kita ibadahnya jam 5 pagi. Kenapa? Karena Paskah itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Nggak boleh bawa mobil juga. Sebab pada waktu itu Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes itu berlari loh dari rumah. Nggak boleh bawa, nggak pakai mobil. Jadi nanti kalau sudah begitu ya, kalau mau jam 5 pagi nggak boleh bawa mobil, semua lari dari rumah. Ya, inilah yang namanya orang yang tidak melihat kepada arti, tetapi lebih meributkan kepada hal-hal yang bukan tabu. Nah, apa yang terjadi? Markus 16 ayat yang ke-9 sampai 16. Ayat 9 turunnya sedikit, oke, ya. Ayat 9. Ayat 9. Ya, terima kasih. Setelah Yesus bangkit
pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka Tidak percaya. kok bisa ya nggak percaya? Sudah dikasih tahu, Yesus sudah bangkit loh, aku sudah dari kubur kosong. Ya, nggak percaya. Lagi, ayat 12. Sesudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini yang dikenal dengan perjalanan atau pengalaman Emmaus. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi makna Paskah itu apa sebetulnya? Nah, ini Paskah sudah lewat. Jadi judulnya hari ini adalah Paskah. What is next? Setelah Paskah lalu ngapain? Ya Paskah kita merayakan kebangkitan Kristus, ya, menghias telur dan macam-macam. Tetapi setelah itu tuh artinya apa Paskah itu? Kalau Paskah kita rayakan setiap tahun dan kita tidak mengalami dampaknya, tidak mengalami impactnya, tidak mengalami efeknya dalam hidup kita, maka Paskah itu hanyalah sekedar ritual, hanya sekedar perayaan. Itu sebabnya kalau kita lihat di gereja-gereja Amerika, kalau perayaan Paskah, ibadah Paskah, mereka tambah, seatnya ditambah. Bahkan mereka pasang tarp di luar, karena mereka tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang beribadah pada hari Paskah. Nah setelah Paskah ngapain? Ya nggak kebaktian lagi, karena kebaktiannya memang Paskah saja setahun sekali. Jadi banyak orang yang ibadahnya hanya Natal dan Natal dan Paskah, sebab mereka percaya bahwa Natal dan Paskah berkatnya besar. Kalau nggak berkat rohani ya berkat jasmani, dapat botol, dapat gelas, sudah ya, ada catnya, ya Maranatha dan sebagainya. Paskah itu maknanya apa sih? Lalu dampaknya, impactnya Paskah buat saya itu apa? Nah mari kita melihat di sini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Dampak dari Paskah atau apa yang terjadi setelah, bukan pada hari Paskah ya, setelah Paskah. Paskah kan baru 2 minggu yang lalu, betul ya? Paskah 2 minggu lalu ya, betul. Kadang-kadang ada yang udah lupa. Itu 2 minggu, cepat sekali ya. Ini sudah Mei. Itu yang namanya Paskah, kita lupa, kita tidak mengalami dampak dari Paskah itu. Nah yang pertama kita lihat di dalam ayat 9 dan 10. Setelah Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, jadi setelah Yesus bangkit ya, ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10, lalu perempuan itu setelah Yesus menemui Maria Magdalena, apa yang terjadi? Lalu perempuan itu, Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Jadi Paskah atau kebangkitan Kristus itu membawa dampak yang jelas bagi orang yang mengalami, orang yang menyaksikan peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, bahwa pada waktu itu Yesus menjumpai Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah melepaskan
Maria Magdalena ini diikat dan dibelenggu oleh 7 macam roh jahat. Dan Yesus melepaskan Maria Magdalena. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi Yesus menunjukkan dirinya pertama kali bukan kepada murid-murid. Yesus menampakkan diri, menyatakan dirinya setelah dia bangkit. Yesus kan disalibkan hari Jumat. Kemudian dia wafat hari Jumat. Hari Minggu, hari pertama di minggu itu, Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus pertama kali menyatakan diri kepada Maria Magdalena dengan tubuh kebangkitan. Nah, kenapa kok Maria Magdalena? Kok bukan yang lain? Kenapa kok bukan kepada murid-murid yang lain? Atau kok Yesus kok nggak datangi Pilatus gitu ya? Pilatus, wow, langsung Pilatus pingsan dan mati, sudah ketakutan ya. Atau kenapa Yesus nggak mendatangi imam besar Kayafas? Kayafas itu ketakutan kalau mati. Kenapa Yesus tidak mendatangi prajurit yang menyalibkan dia? Hei para prajurit. Kenapa kok Yesus mendatangi Maria Magdalena? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan Yesus balas dendam itu nggak penting. Makanya Yesus nggak mendatangi Pontius Pilatus. Yesus tidak mendatangi imam besar Kayafas. Nah, kalau kita, saudara dan saya, kira-kira kalau jadi Yesus, terus kita bangkit, yang kita datangi pertama kali siapa? Kita. Pontius Pilatus tadi kan, kamu kurang ajar, cuci tangan kan? Cuci tangan kan? Langsung langsung mati Pontius Pilatus. Atau nggak usah ngapa-ngapain, Yesus kelihatan gitu ya. Pontius Pilatus sudah terkencing-kencing gitu, ketakutan juga. Tapi Yesus nggak datangi Pontius Pilatus, Yesus nggak datangi Kayafas. Bagi Tuhan Yesus, balas dendam itu nggak penting. Yang lebih penting adalah mendatangi murid-muridnya, karena mereka lah yang akan menjalankan tugas dan misi yang besar, memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi kalau begitu pertanyaannya, mana yang lebih penting? Memberitakan Injil atau balas dendam? Ya kok banyak yang balas dendam? Kitanya sudah punya kita ini cenderung dan tendensinya kita kalau belum balas dendamnya terlampiaskan juga, kita belum berhenti. Bahkan kalau bisa kita bawa sampai mati pun saya bawa ini kebencian. Memberitakan Injil, melayani orang itu jauh lebih penting. Membawa kabar sukacita, membawa kabar damai sejahtera jauh lebih penting daripada membalas dendam. Dan itu jadi kenapa Tuhan Yesus mendatangi Maria Magdalena? Sudah bayangkan, Maria Magdalena ini perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Jadi dia itu selalu dihindari banyak orang. Dia nggak bisa mendekati Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan pun tidak ada orang yang dekat dengan dia. Waktu Yesus disalibkan pun ya ada sih yang dekat, tetapi saudara, Maria Magdalena nggak bisa terlalu dekat. Kenapa? Karena dia sangat limited. Itu sebabnya kalau kita lihat pada waktu Yesus bangkit pertama kali, Yesus mendatangi Maria Magdalena. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Dan apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Maria Magdalena pada waktu dia melihat Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah, kita berkata di dalam ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu, Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Jadi kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang terlalu berharga, terlalu bernilai untuk dilewatkan begitu saja. Itu sebabnya yang dilakukan Maria Magdalena ketika dia melihat Yesus adalah dia pergi dan memberitahukan kepada orang-orang yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Kita sering dapat undangan Paskah ya, saudara. Paskah di sini, Paskah di situ, Paskah di sana, Paskah di sini, Paskah PKS, Paskah apalagi, saudara ya. Kenyang makan ya, makan macam-macam. Tapi pertanyaannya, berapa jauh atau berapa besar Paskah itu mengubah hidup kita? Dari yang biasa-biasa saja menjadi orang yang gemar
memberitakan kabar sukacita, kabar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Atau selama ini kita merayakan Paskah sudah tiap tahun, sudah puluhan tahun, tetapi mulut kita ini terkunci rapat. Padahal kita yakin, kita percaya Yesus sudah bangkit. Kita nyanyi tadi, sebab Dia hidup, because He lives, I can face tomorrow. Kita percaya Dia hidup, kita percaya Dia bangkit. Tetapi kenapa ya, mulut ini kok sulit sekali terbuka dan menyampaikan kepada orang lain. Padahal kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada para pendahulu kita, berhutang kepada orang tua kita yang menceritakan tentang Yesus kepada kita, berhutang kepada para pendeta, berhutang kepada para misionari yang datang ke Indonesia ratusan tahun yang lalu. Saudara tahu bahwa Pulau Sumatera itu dikenal, Sumatera Utara khususnya ya, orang Ambon, ada Yosef Khan, Rasul Ambon. Orang Sumatera yang dikenal sebagai Rasul Sumatera itu adalah Nommensen, Ludwig Ingwer Nommensen, orang Jerman kalau tidak salah. Jadi melalui pelayanan Nommensen, maka Sumatera Utara itu dilawat oleh Tuhan, sehingga ada HKBP. HKBP besar sekali di Sumatera ya. Bahkan HKBP adalah sinode terbesar di Indonesia. Pelayanan siapa? Nommensen. Tapi saudara tahu, jauh hari sebelum Nommensen datang ke Sumatera Utara, orang-orang Sumatera Utara itu terkenal sebagai kanibal. Tahu kanibal? Apa itu? Manusia. Ya, manusia. Makanya mereka suka makan samsak. Saksan. Saya sering kali keliru, nggak tahu kenapa ya. Bisa saksan. Itu ada darahnya. Itu gimana? Katanya kalau saksan itu nggak pakai darah nggak enak. Itu cuma ada di Sumatera. Saksan ya. Zaman dulu orang Sumatera Utara itu makan manusia. Saya nggak bikin-bikin, sudah baca sejarahnya. Sehingga datanglah misionari dua datang ke Sumatera Utara memberitakan Injil. Sudah tahu, sebelum mereka itu bisa memberitakan Injil, belum, baru datang saudara, dibunuh. Di mana mereka mayatnya? Nggak ada lagi, dimakan. Dimakan. Itu dicatat dalam sejarah Sumatera Utara. Jadi sekarang ini kalau kita melihat Indonesia itu, Sumatera Utara khususnya, banyak yang Kristen, itu adalah pengorbanan misionari pendahulu yang bahkan menyerahkan tubuhnya untuk mati, bahkan mereka dimakan oleh orang-orang Sumatera Utara. Kita ini utang loh. Yang menjangkau Indonesia dengan Injil siapa? Misionari. Ambon ada Yosef Khan ya. Lalu ada banyak sekali misionari-misionari. Di Jawa ada misionari Belanda yang melalui pelayanan misionari Belanda, maka seorang yang bernama Kiai Sadra itu bertobat. Ya, namanya Sadra, dia bertobat, dia menginjil di Pulau Jawa dan puluhan ribu yang dimenangkan. Bahkan di antara sekian ribu orang yang dimenangkan oleh orang-orang Belanda, tidak ada yang sanggup mengalahkan pelayanan Kiai Sadra. Jadi Kiai Sadra dikenal sebagai pemenang jiwa terbanyak misionari lokal yang sangat berprestasi di Indonesia. Dan melalui Kiai Sadra inilah muncul gereja yang namanya Gereja Kristen Jawa sampai hari ini. Nah, kalau saya pergi ke Indonesia, coba mampir ke Purworejo, itu ada makamnya Kiai Sadra. Melalui Kiai Sadra, terus kemudian melebar ke Jawa Timur, ada Kiai siapa? Tunggul Wulung. Dari Kiai Tunggul Wulung ini, saudaraku,
maka Jawa Timur dan khususnya gereja Kristen Jawi Wetan itu muncul melalui pelayanan Kiai Tunggul Wulung. Tunggul Wulung ini pelayanannya sederhana, saudara. Orang dulu takut masuk hutan karena ada penunggunya. Tunggul Wulung masuk, desa-desa wah tadi semua. Mana setannya? Enggak ada. Saya punya Kristus, saya punya Kristus, Kris yang tus, Kristus. Ya. Oh itu luar biasa, saudara. Jawa Timur, Jawa Tengah dijangkau oleh Injil. Dan banyak lagi pelayanan para misionaris di Kalimantan, di Pontianak dan sebagainya. Mereka yang melayani jiwa-jiwa. Kita ini berhutang loh, saudara. Kalau tidak melalui pelayanan mereka, melalui siapa kita yang percaya Yesus? Dan di belakang kita masih banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Harusnya Paskah itu membawa dampak dalam kita. Harusnya Paskah mendorong kita untuk menceritakan kepada orang lain. Kalau tidak, mungkin kisah kebangkitan Kristus itu hanya sekedar mitos. Dan kita tahu itu bukan mitos. Atau kalau kita tidak didorong untuk menceritakan kepada orang lain, mungkin kita sendiri belum mengalami kuasa kebangkitan. Wah ya bagaimana Pak? Saya kalau cerita nanti kalau ditolak bagaimana? Nah sudah dikasih Tuhan, bukan cuma saudara yang ditolak, saya pun juga ditolak bolak-balik. Para misionari itu juga ditolak. Itu yang saya katakan di Sumatera Utara itu dimakan loh saudara, bukan cuma ditolak, dimakan. Saya pernah cerita ya, saya melayani seseorang di daerah Westwood, ya Westwood ya. Wilshire ujungnya itu kok Westwood, ya. Ya. Betul ya Westwood ya. Di telepon saya datang ke situ dan ceritakan. Orangnya kena masih muda sih. Saya lihat dia masjidnya orang kaya di Indonesia, terkenal. Saya datang ke sana, badannya habis. Dia kena kanker paru-paru. Terus saya diminta mendoakan. Saya bilang, saya kalau mendoakan orang, saya nggak mau mendoakan kecuali saya menginjili dia dulu. Saya memberitakan tentang Yesus Kristus lebih dulu. Sebab bagi saya keselamatan rohani, keselamatan kekalnya lebih penting daripada kesehatan tubuhnya. Kalau orang sehat tubuhnya, misalnya kanker sembuh ya, nanti suatu waktu dia mati nggak? Dia mati juga. Jadi jangan cuma berdoa, jangan cuma datang mendoakan, tantang lihat firman Tuhan Yesus. Dan saya cerita tentang Tuhan Yesus begini. Terus orang ini masih muda sudah ya, anaknya juga masih kecil-kecil. Saya tanya, kamu mau nggak terima Tuhan Yesus? Mau. Oke ya, kalau mau terima Tuhan Yesus, saya ajak kamu berdoa. Mau, sudah berdoa. Sudah tak apa yang terjadi? Saya pulang. Nggak lama setelah itu, beberapa hari kemudian saya dikabari dia sudah meninggal. Coba pada waktu saya datang, saya nggak nantang dia terima Tuhan Yesus. Saya cuma doakan dia. Kemana dia? Dia punya tempat. Tapi karena dia mengikut Yesus, dia punya tempat, jaminan keselamatan kekal selama-lamanya. Seperti penjahat di sampingnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau ada di Firdaus. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, sudah dikasih Tuhan, penting sekali. Beritakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jangan berdiam diri. Beritakan bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup. Beritakan. Jangan banyak ngomong yang lain. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau ditolak bagaimana? Yang kedua, kebangkitan Kristus tidak dipercaya oleh banyak orang pada awalnya. Nah, kita lihat di dalam ayat 11 sampai 13. Dikatakan itu, tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 13.
Lalu kembalikan mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun dan teman-teman itu tidak percaya. Jadi saudara, yang tidak percaya itu bukan orang-orang yang kepadanya kita memberitakan Injil. Bahkan zamannya Tuhan Yesus bangkit waktu itu pun banyak orang yang tidak percaya. Alice pergi ke Taiwan, pernah ditolak? Pernah ditolak? Pernah kan? Sampai hari ini juga yang nolak banyak sudah. Tidak apa-apa. Sebab apa sudah dikasih Tuhan? Bahkan Paskah pertama banyak penolakan. Kenapa? Karena memang kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipercaya. Yang dulu saja mereka tidak percaya. Apalagi kita yang hidup 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus. Sudah bilang, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak mati, dia naik ke surga. Pret, orang bilang gitu. Tapi tugas kita adalah memberitakan. Nah, kita sudah diberitahu, jangan kita takut kepada penolakan. Sebab kita tahu bahwa kalau seseorang itu percaya, itu bukan karena dia mau, tetapi karena Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam hatinya lebih dulu. Dan Roh Kuduslah yang membuka hati orang, sehingga orang itu menjadi percaya. Sudah bisa mengubah hati orang? Tidak bisa. Jangan berusaha mengubah hati orang. Nggak usah pakai Indomie. Tak kasih Indomie 2 box ya. Saya bawa apa ini? Saya bawa sanitizing wipe. Ini tak bawain ya. Percaya Yesus tadi ya. Percaya Yesus ya. Atau Koabi. Ayo ikut saya ke apa? Oliver apa namanya? Komi, ikut saya. Koabi ini representatifnya dari Komi. Ikut ke Komi Pak. Ayo saya Tuhan Yesus. Nggak usah. Itu namanya memaksa orang. Ikut Tuhan Yesus jangan pakai Indomie ya. Di Bekasi ketangkep kan saudara. Di Bekasi itu terjadi karena semangatnya menginjil kebablasan saudara. Terus orang dibagi-bagi Indomie. Datang dibaptisin semua sampai satu. Jangan orang bertobat karena Indomie. Orang bertobat karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas Anda dan saya hanya memberitakan. Orang nggak percaya ya nggak apa-apa. Tetap berteman baik. Jangan nanti orang nolak. Mulai besok nggak ajak makan di Dewi lagi. Ya. Mulai besok nggak ajak makan di Full lagi. Ya. Awas kamu nggak ajak makan ini Haina, oke itu nasi ayam Haina, nggak terima ya kan? Tetap berteman sudah. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari itu mungkin dia menolak, suatu hari nanti dia mungkin terbuka. Tunggu nanti kalau sakit ya didatangi, gimana mau nggak kamu terima Tuhan Yesus? Tuhan bisa sembuhkan kamu loh kalau dia mau loh ya. Saya nggak jamin. Mungkin hari itu hatinya coba kita putuskan hubungan. Mulai hari ini tidak ada hubungan sama sekali ya. Karena kamu tidak ikut Yesus. Tetap kasih itu harus kita jalankan. Jadi jangan takut penolakan. Ingat pesan Tuhan Yesus kepada Thomas. Thomas, kamu sudah melihat dan sekarang kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yang terakhir, kebangkitan Kristus. Tadi pertama, kebangkitan Kristus harusnya membawa dampak untuk kita ini menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, kebangkitan Kristus bahkan juga banyak yang tidak percaya. Nggak usah heran, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang ketiga, kebangkitan Kristus harus diberitakan. Ayat 14. Setelah banyak yang tidak percaya, apa yang terjadi? Akhirnya, siapa? Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Jadi saudara pun dikasih Tuhan Yesus tidak tinggal diam.
ini yang saya katakan, kalau kita itu memberitakan kepada orangnya nggak mau terima. Tunggu suatu kali Tuhan datang sendiri, menyatakan kuat kuasanya, sehingga orang ini membuka hatinya. Saya kasih Tuhan, respon Tuhan Yesus terhadap ketidakpercayaan mereka, Pak. Ayat 14. Dikatakan di situ, Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat Dia. Jadi Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Jadi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia berurusan langsung dengan Tuhan Yesus. Jangan kita ini menyimpan dendam dan sakit hati hanya gara-gara Pak Haji ini atau Pak Haji itu atau engkau itu nggak mau percaya Tuhan Yesus. Jangan. Itu urusannya Tuhan Yesus. Kenapa? Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mendatangi mereka. Tuhan Yesus berurusan langsung dengan mereka. Dan bukan hanya itu saja, ayat 15 dikatakan di situ, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mendatangi secara khusus dan secara resmi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ini yang namanya pelayanan pekabaran Injil dan misi. Misi itu bukan cuma bagi-bagi Indomie. Misi itu memberitakan Injil Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit kembali dari kematian dan naik ke surga. Itulah isi dari Injil. Dia yang sudah naik ke surga, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bedanya apa? Kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua itu nanti. Kedatangan Yesus yang pertama, Yesus datang dan menyatakan kasih karunia Allah. Betul ya? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus yang pertama menyatakan kasih karunia Allah. Kedatangan Yesus yang kedua menyatakan apa? Hukuman. Pengakuan iman rasuli bagian terakhir bilang apa? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk bukan kemurahan hati lagi, menghakimi. Ingat ya, kedatangan Yesus yang pertama, Dia menyatakan kasih karunia. Kedatangan Yesus yang kedua menyatakan penghakiman. Jadi jangan main-main loh saudara. Kedatangan Yesus yang kedua menyatakan penghakiman. Dan saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan yang percaya dan tidak percaya? Yang terakhir, ini ayat terakhir, ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara yang belum dibaptis, segera dibaptis. Karena Alkitab yang bilang, bukan karena dibaptis kita diselamatkan, bukan. Kita dibaptis artinya kita menyatakan diri bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan tidak menyelamatkan. Halo, saya ulang lagi. Baptisan tidak menyelamatkan. Anda mau dibaptis di Sungai Yordan, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, enggak masalah. Baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan adalah percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena saya mau dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sudah dikasih Tuhan, pelayanan Anda dan saya memberitakan Yesus, memberitakan Injil kepada orang lain adalah pelayanan yang membawa kepada kehidupan atau kematian.
Itu sebabnya pelayanan ini penting sekali, saudara. Ayo gunakan handphone, beritakan Injil. Ya, gunakan telepon, beritakan Injil. Gunakan internet, beritakan Injil. Kemanapun kita pergi, beritakan Injil. Sebab kita tidak tahu kapan orang itu akan mati. Yang kedua, sebab kita tidak tahu kapan kita akan. Untuk mati tidak harus sakit. Untuk mati tidak harus tua. Siapa saja bisa pulang sewaktu-waktu. Tapi pastikan kalau kita pulang ke rumah Bapa, kita sudah memberitakan Injil kepada orang. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya akan membaca terlebih dahulu 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan bukanlah inisiatif gereja. Perjamuan bukanlah ritual. Tapi perjamuan adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Sebab firman Tuhan berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bahkan yang kedua, Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang kepadanya Engkau memerintahkan kami untuk kami melakukan makan roti dan minum cawan sebagai peringatan akan Engkau. Karenanya Tuhan, biarlah perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami. Supaya kami dapat menjalani hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya menjalani hidup, tapi kekuatan untuk melakukan firman-Nya, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tadi. Biar Maranatha walaupun tidak besar, tetapi kami menjadi gereja yang menginjil. Tolong kami Tuhan. Jamah sucikan, kuduskan hati kami untuk layak datang di meja menerima roti dan anggur dalam Tuhan Yesus.
Roti dan anggur ini adalah bagi mereka yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak perlu mengambil roti dan anggur itu. Mari kita berdiri bersama, saudara. Roti yang terpecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan. Anggur yang tercurah adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, lepaskan daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah, bagaimana kita harus tetap terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan membawa semua saudara-saudari kita di dalam doa. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kau jadikan hidup kami ini Tuhan saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami Engkau tempatkan, jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Pendeta Jonas, Tuhan Engkau memberkati setiap hari, setiap saat, hikmat marifat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau akan pakai semakin hari semakin luar biasa untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami jemaat Tuhan boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Rumah tangga dan keluarganya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Om Tim yang ada di rehab. Kami percaya bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan cukup untuk memulihkan, memberikan pemulihan kesehatan buat Om Tim Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Christina yang menolong, menjadi pendamping yang setia, melayani. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik buat Tante Christina selama Tante Christina menjaga Om Tim Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Liani yang stem cell. Kami percaya pemulihan demi pemulihan Tuhan memberikan. Kami juga berdoa untuk Kohandi Tuhan dengan kesehatan ginjalnya dan dengan setia merawat Tante Liani. Kami berdoa Tuhan mengurapi couple ini, Tuhan mengurapi pasangan ini, memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Dan Kau juga melihat iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemulihan Pak Yonas, Ibu Amin, Tante Trace, Tante Ing, Om Peter, May, Steve, dan Cik Lucy. Kami percaya darah Yesus cukup untuk memberikan pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Emil dan Kohabi yang akan operasi. Kiranya Tuhan menyertai para dokter dan juga tim medis yang Tuhan sudah utus untuk menolong, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau memulihkan kesehatan Pak Emil dan juga Tuhan Kohabi. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior Maranatha. Kami boleh melihat Tante Olga, kami boleh melihat Tante Yuliana, kami boleh melihat Tante Hana, dan juga senior-senior yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya di masa tua mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan cinta akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Koyongki yang pada tanggal Mei 3 akan pulang ke Indonesia. Biarlah tangan penyertaan Tuhan bisa berkumpul di Indonesia dan kembali lagi ke Amerika. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai Koyongki. Kami juga berdoa untuk jemaat Maranatha yang saat ini hadir secara onsite dan online. Kami meminta kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak pernah Tuhan kecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang saat ini ada. Dunia yang saat ini sedang terjadi seperti Ukraina, Rusia, Indonesia, dan khususnya Amerika. Di mana saat ini kami menampakkan kaki kami. Tangan Tuhan mari memulihkan, Tuhan mengampuni,
Tuhan mengampuni apa yang saat ini Tuhan dunia sedang kerjakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni dan Engkau memulihkan. Kami bersehati, kami meminta di dalam nama Yesus. Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu yang berdoa Tuhan, untuk negara-negara boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para misionaris, gereja Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin cemerlang. Terang kami semakin bersinar di dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita diberi kesempatan untuk mengembalikan berkat, sebagian berkat daripada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau untuk pengabaran Injil di dunia ini ya Tuhan. Kami akan membantu dalam bentuk uang ya Tuhan. Kiranya offering kami yang kami kumpulkan ini menjadikan berkat dan membuat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Mari kita nyanyi Kasih Tuhan Harapanku. Ya. Shalom. Shalom. Selamat datang kembali, dan pengumuman hari ini kita akan merayakan Hari Ibu minggu depan, dan kita mau melakukan firman tadi. Kita mau mewartakan Injil kepada teman-teman kita yang jarang datang ke gereja. Kita ajak ke gereja untuk merayakan Hari Ibu bersama, dan bukan dengan bagikan mie goreng ya, tapi kita akan yang cowok-cowok, yang para pria akan memasak untuk para ibu. Kita mau menghormati para ibu kita yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayang, mencintai kita, dan kita mau
Ya, tapi bukan mie goreng, tapi kalau saya bawa sate, katanya kalau Jos mau bawa babi guling. Ya, bersama Pak Robi minggu depan dan ya, jadi mari kita bersama-sama mewartakan Injil di hari minggu depan. Puji Tuhan. Ya. Oh, itu dari Pak Yonas, boleh ambil satu persatu. Ini ya, sebelum kita nyanyi Maranatha, ya, ada sedikit ini permintaan dari Asia, ya. Dia selalu, boleh saya ngomong saya, boleh ya. Dia kadang-kadang selalu mendapat bisikan yang bertentangan dengan iman dia gitu, suruh dia apa gitu ya. Mungkin ada kuasa yang lain ingin menguasai dia gitu ya. Mungkin waktu sebelum datang ke sini, biasa kalau orang Singkawang tuh saya tahu dia kasih abu namanya, tahu nggak, kayak jimat lah, kayak kita gini, orang tuanya mungkin ya, kasih ke dia, tapi dia sendiri sudah memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Sama Fendi-nya juga, ya. Jadi dia minta supaya Pak Yonas bisa doakan dia supaya dia lebih kuat lagi. Saya bilang semua sih tergantung Asian sendiri ya Pak ya. Iman kekuatannya itu dia bisa mengusir kuasa itu sendiri ya. Oke, saya jadi silakan mungkin Fendi sama Asian setelah maju sama Aileen juga, Pak Yonas bisa doakan. Buat baby juga, yang baby mau datang. Iya, ya, juga doa untuk baby. Mari sebelum kita masuk ke sini kita nyanyi dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita usir kuasa jahat yang ingin mengganggu keluarganya Effendi ini ya. Dalam nama Yesus. Mari tepuk tangan saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Gini saudara, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saya cerita sedikit. Saya punya murid, saudara. Murid ini tiap hari dengar suara, dan suaranya itu nyuruh dia bunuh diri. Setiap hari. Padahal dia punya hidup mewah. Hidup mewah, rumahnya besar, keluarganya bagus. Tapi setiap kali dia kepingin bunuh diri, dia dengar suara. Terus suaranya itu kalau nggak bilang bunuh diri, bilang gini, hidupmu itu kosong. Kamu mau jadi apa? Future-mu itu empty, nothing kamu itu. Tiap kali saya telepon, dia telepon saya, pastor saya ini. Nah, dia anggota gereja lain. Saya bilang gini, kamu bilang pendetamu dulu,
Saya tidak mau nanti dikira saya ini mau ada apa-apa. Sudah pastor, ada tamu, terus ngapain? Ya datang ke rumah. Terus saya didoakan kelepasan. Berapa kali? Ya setiap kali datang saya didoakan kelepasan. Bolak-balik kelepasan. Loh, tapi kamu masih dengar suara? Iya ini makanya. Asal mau bunuh diri telepon saya sudah. Nah saya bilang, kamu ikut kelas saya. Di kelas itu saya ajari firman. Hafal, baca, hafal, baca, hafal, lakukan, baca, hafal, lakukan, baca, hafal, lakukan, perkatakan, baca, hafalkan, lakukan, perkatakan. Terakhir dia teriak-teriak, dia telepon saya, dia teriak-teriak. Pastor, saya dengar suara-suara aneh. Saya bilang, well, kamu sudah saya ajarin, praktekkan yang saya lakukan. Sebab gini, kalau hidup kita itu sudah diisi dengan firman, maka tidak ada tempat lagi untuk suara-suara yang lain. Biasanya suara-suara itu datang karena hidup kita itu kosong. Ada Alkitab berkata, kalau seorang roh jahat diusir, maka dia akan bawa temannya. Kenapa? Karena sudah bersih. Kosong, kan? Bagaimana? Isi firman. Kalau kamu memang betul percaya kepada Tuhan Yesus, mulai sekarang ambil komitmen, saya harus isi hidup saya dengan firman. Nanti saya kirimin tiap hari, saya minta WA. Isi, baca, hafalkan. Baca, hafalkan. Kalau ada suara itu lagi, bilang, enggak, katakan firman. Nanti itu pasti hilang lagi. Pasti pergi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 2 Korintus 6 ayat 20. Sebab aku telah dibeli, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 Korintus 6 ayat 19. Sebab hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan tempat suara-suara itu. Jadi Asian mesti bertindak dengan iman, menolaknya. Ya, sebab nggak bisa kamu setiap kali telepon siapa, nggak bisa. Boleh ya telepon saya, boleh, saya tahu. Tapi kamu mesti bertindak, nanti mesti pergi. Percaya, sebab itu orang yang, tahu nggak, orang yang saya layani itu sekarang dibebaskan Tuhan. Dia tadinya minum obat. Dia minum obat. Nah, obat untuk apa sih? Penenang itu, efek sampingnya ternyata juga bunuh diri. Jadi sudah pengen bunuh diri, malah pengen tambah bunuh diri lagi. Dia telepon saya, Pak, saya boleh nggak pelan-pelan saya kurangi. Saya bilang, kalau kamu dipimpin Tuhan, boleh lakukan. Dan hari ini dia dibebaskan oleh Tuhan. Dia nggak dengar suara itu lagi, malah nggak pernah telepon saya. Ya nggak apa-apa sih. Dan sampai hari dia, saya belum pernah sekalipun datang ke rumahnya. Nggak mau. Saya mau orang itu melawan sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Kamu selawan. Baca firman tiap hari. Baca firman tiap hari. Hafalkan, perkatakan, lakukan. Kamu miliknya Tuhan. Amin. Jangan mau diganggu apapun juga. Suami istri mesti sama-sama. Sebab suami istri sama anak ya, kedua ya. Mesti sama-sama. Adakan setiap malam bersekutu sama-sama. Kalau suamimu pulangnya agak malam ya tunggu. Bersekutu sama-sama. Baca firman sama-sama. Suami, Alkitab katakan suami itu kepalanya istri. Kalau suami nggak pernah care, nggak pernah peduli, kamu salah. Suami tumpang tangan untuk istri tiap hari. Katakan dalam nama Yesus, kamu milik Kristus, bukan milik apapun juga. Dan kalau ada suara gitu mesti tolak.
nggak boleh oh ya mesti tolak. Apa yang dia suruh jangan lakukan. Ya, nggak katakan enggak. Aku milik Kristus loh. Aku milik Kristus, siapa kamu? Kalau kamu bukan Kristus, kamu nggak boleh nyuruh aku. Kalau kamu bukan Roh Kudus, kamu nggak boleh nyuruh aku. Hanya Roh Kudus yang boleh bicara sama aku. Oke? Ayo kita berdoa. Mari angkat tangan saya. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang membawa keluarga muda Fendi dan Siang ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Bapak di surga, Engkau tidak membiarkan dia dan membiarkan mereka sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta Tuhan, biar kuat kuasa-Mu turun menjamah. Dalam nama Yesus, ada suara-suara apapun aku tolak Engkau, kami tolak Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Siang Fendi dan anak-anak mereka adalah milik Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, dalam nama Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa menjadi milik Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Fendi dan Siang ini milik Kristus. Tuhan, dimeteraikan oleh darah Kristus. Efesus 1 ayat 13, 14, 15. Dan mereka juga, dia juga pada waktu dia percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan, meterai yang ada pada mereka double, yaitu Roh Kudus dan darah Kristus. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa apapun yang mengikat mereka, khususnya siang ini, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, ya ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk maju bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong Fendi sebagai kepala keluarga untuk menjadi imam di dalam keluarganya. Tolong Siang Tuhan sebagai istri menjadi penopang dalam doa. Oh Tuhan, jadikan keluarga ini surga mini di dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini juga. Tidak ada suara-suara yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Percayakan mereka dalam tangan-Mu. Mereka milik Kristus. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat mengganggu. Terpuji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Terus gini, satu hal lagi sebentar ya. Satu hal lagi gini. Jadi waktu saya dulu diingatkan dulu. Firman Tuhan itu bilang gini dulu. Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 ayat yang silakan duduk. Efesus pasal 4 ayat 12 itu bilang gini. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah akan turun dalam hati. Amin. Jadi bagaimana caranya? Mesti lawan. Ayo kita nanti mendoakan Siang ya, Ginto, Fendi ya, Fendi juga sebagai kepala rumah tangga. Kita mesti menang. Karena apa? Kemenangan kita sudah dijamin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan Tuhan sudah berikan kemenangan. Cuman kita pakai enggak? Efesus pasal 6 ayat 10. Karena itu pergunakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara, udara. Itu Efesus itu orang Efesus itu jemaat sudah kenal Tuhan loh. Mereka sudah Kristen, tapi tetap dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara, penghulu di udara, penguasa kerajaan kaisa. Ambil seluruh. Ya, jadi kita Kristen semua juga. Kita Kristen tuh nggak bisa, pokoknya saya minggu kebaktian, nggak bisa. Kalau kita tidak memberikan diri kita ini diisi oleh Tuhan dan Firman-Nya, maka kita ini cuma sekedar beragama. Ada banyak orang Kristen beragama. Agama nggak menyelamatkan kita. Justru Yesus dan Firman-Nya itu yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus pakai untuk kita terus maju dalam Tuhan. Ya, nanti WA, kalau masih WA ini ke saya. Oke, ganti ya. Oke. Terima kasih Pak Yonas. Dalam nama Yesus sekali lagi, yuk kita menang. Dalam
dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.